Itu jelas jauh berbeda. Sebelum di DRW Skincare dengan sesudah di DRW Skincare. Dari awal aku bisnis DRW Skincare, itu kayaknya grafiknya naik terus. Ya itu nggak percaya nggak percaya gitu. Sampai di titik ini tuh percaya nggak percaya. Saya Trisna, beauty konsultan dari Pekanbaru Riau. Mulai tahun 2016, waktu itu mencari skincare. Waktu itu lagi nggak pakai skincare, jadi cari-cari, dikasih tahu sama teman, coba deh kamu googling dulu DRW Skincare. Selain ada skincare-nya, bisa perawatan pakai skincare itu, kamu juga bisa jualan, katanya ada bisnisnya. Langsung deh googling DRW Skincare. Ya itu tadi, yang pertama itu karena kebutuhan, karena sebelumnya aku kan ikut bisnis MLM ya, jadi waktu itu tuh jualannya jualan alat gitu. Jadi waktu itu aku stop skincare, tapi lama-lama kayaknya aku butuh lagi nih skincare gitu. Terus ya udah aku cari skincare karena kebutuhan itu, terus juga karena ya suka jualan, suka bisnis sebelum ini. Itu orang tua sih mendukung aja. Tapi suami awalnya ya pesimis, karena sebelum bisnis DRW Skincare aku tuh udah bisnis apa aja kan, MLM ini itu aku ikutin, tapi ujung-ujungnya nanti suami yang nombok gitu. Jadi pas mulai bisnis ini, kamu yakin bisnis ini lagi, kata suami kan? Ya yakinlah gitu. Takutnya nanti suami ujung-ujungnya aku lagi nih yang nombok gitu kan. Tapi pas sebelumnya kan aku di MLM ya. Jadi pas udah masuk ke DRW itu beda gitu. Di DRW pokoknya enak banget gitu. Enak banget ngejalaninnya gitu, kita nggak ada target, kita nggak tutup poin. Produk itu kita stok, tapi stok kita habis gitu. Kalau di MLM mungkin kita ngestok produk, yang aku jalanin dulu ya, kita ngestok produk, nanti kita muter lagi nih otak, ini produk harus habis ini gitu. Jadi ya pokoknya kalau di DRW Skincare enak banget. Jadi setelah di DRW Skincare aku tidak beralih lagi, udah cukup deh di sini aja, pelabuhan terakhir gitu. Sebelum di DRW Skincare 10 tahun aku jadi staf pengajar di salah satu sekolah yang ada di Pekanbaru. Alhamdulillah sudah sertifikasi juga. Cuman waktu itu karena memang kesibukan yang sudah luar biasa gitu di sekolah dan juga di DRW Skincare, akhirnya memilih untuk fokus di DRW Skincare. Nggak punya waktu, 24 jam tuh kayaknya kurang, karena harus membagi waktu kan. Waktu itu masih full ngajar, terus juga di DRW Skincare juga sudah lumayan kesibukannya luar biasa. Dan waktu itu aku single mom, nggak single mom juga sih, cuman LDR sama suami gitu. Jadi suami lagi kuliah di luar kota, jadi aku berdua sama anak ya, jadi harus membagi waktu untuk kerjaan, untuk anak, untuk bisnis yang dulunya sampingan ini, tapi kesibukannya sudah luar biasa gitu. Jadi kayak 24 jam kurang gitu. Ada offline sama online juga ya. Kalau offline mungkin kita dulu tuh CFD-an pagi-pagi tuh subuh-subuh ya, aku udah bawa sama motor itu boot ya, bootnya kan bisa dibuka bongkar pasang ya, itu pagi-pagi subuh udah jalan gitu. Terus kita ikut sponsor juga di event-event, beberapa event. Kalau online-nya ya iklan berbayar, terus juga endorsement, terus
posting-posting pasti ya di sosmed. Jadi waktu itu ya uniknya Dero Skincare tuh di situ kali ya. Jadi beauty konsultan Dero Skincare itu berjuang untuk bersama-sama membesarkan Dero Skincare. Jadi bikin iklan sendiri gitu kan, cari-cari referensi dari jurnal-jurnal seperti itu ya. Jadi iklannya bervariasi dulu gitu. Kita bikin iklan juga, hire orang juga untuk bikin iklan. Kadang-kadang juga pakai selebgram juga. Uniknya lagi di Dero Skincare itu kita semua itu satu untuk semua gitu, jadi bisa dipakai gitu. Jadi yang satu bikin iklan itu bisa dipakai yang lainnya gitu. Jadi ya berjamaah lah, bisnis berjamaah. Jadi makanya tuh Dero Skincare bisa bertahan sampai saat ini ya mungkin karena banyak doa dan impian dari semua beauty konsultan yang ada di sini. Itu jelas jauh berbeda sebelum di Dero Skincare dengan sesudah di Dero Skincare. Jadi waktu masih jadi bekerja sebelum ini jadi karyawan ya udah nyicil ini, nyicil itu, terus juga bisa dapat pinjaman dari bank. Itu seneng dulu kan, orang-orang di luar sana kan nggak segampang itu ya bisa dapat pinjaman dari bank. Terus juga kredit card, punya kredit card 1, 2, 3 gitu kan. Kayak dulu bangga banget deh gitu. Tapi mungkin ya itu yang membuat aku tuh dulu tuh bisa dibilang terpuruk kali ya. Mungkin karena terlalu banyak cicilannya mungkin riba juga gitu kan. Jadi benar-benar yang penghasilan yang kami terima itu kayak nggak nalar aja gitu, kayak habis saja. Ya padahal kan kalau kita mau cicilan itu kita udah hitung-hitungan kan, ini pastinya ini kayaknya bisa deh, ini kayaknya bisa deh. Tapi kayak di luar prediksi aja gitu. Kayak habis aja, ada aja pengeluaran. Jadi kayak hutang itu nggak habis-habis. Lunas yang ini, ambil lagi yang ini, lunas yang ini, ambil lagi yang ini, kayak gitu. Jadi kayaknya aku tuh kayak udah help, tolong. Jadi tuh udah hampir tenggelam deh kayak dengan hutang-hutang riba. Mungkin di saat itulah Allah kasih aku tuh kayak kalau kamu ngelakuin riba aku perangin kamu gitu kan. Jadi bener-bener aku tuh kayak yang terhina banget gitu, kayak susah banget. Gaji 10 koma ya, tanggal 10 udah koma gitu kan. Jadi 20 hari lagi, oh my god help gitu kan, aku dapat uang dari mana. Nah itulah pakai kredit card lagi, pakai ini lagi gitu kan. Jadi ya nambah gitu. Pas udah mulai di Dero Skincare itu ditekadkan untuk ngelunasin itu semua. Alhamdulillah satu-satu itu mulai lunas gitu kan. Jadi aku bertekad say no to riba gitu, karena udah ngalamin banget itu, mengerikan banget, hina banget, dan down banget waktu lagi ngejalanin itu. Itu pengalaman pribadi ya gitu. Dari awal aku bisnis Dero Skincare itu kayaknya grafiknya naik terus. Itu aku rasa percaya nggak percaya, ada kebiasaan gitu ya di Dero Skincare setiap bulan tuh kita laporan profit gitu. Jadi setiap yang laporan profit itu aku jadikan motivasi terus. Distributor ini pencapaiannya segini, ya Allah aku pengen deh segitu gitu kan. Itu jadi motivasi terus gitu. Terus jadi doanya positif terus tuh. Jadi grafiknya tuh naik terus. Itu kayak amazing banget gitu loh bisnisnya gitu. Jarang yang turun. Mungkin pas di COVID gitu ya kita masih naik. Setelah COVID beberapa tahun itu mulai agak menurun sedikit, tapi nggak terlalu tajam gitu. Tetap gitu. Pokoknya Dero Skincare luar biasa lah gitu. Setiap pasien yang sudah langganan itu pasti ditawarin
ayo dong gabung sama DRW Skincare, bisnisnya enak, tinggal posting aja, nanti serahin deh sama Allah, sama usaha kita. Nanti ya paling tidak kalau misalnya nggak dapat pasien ya gitu kan, paling tidak untuk diri sendiri sama keluarga nih 1 orang aja gitu ya kan, itu udah bisa dapat harga yang khusus gitu, dengan harga yang murah gitu kan. Terus juga di setiap postingan itu selalu diposting get reseller, get member gitu. Kalau untuk mengelolanya ada grup khusus yang pasti ya, ada grup khusus kita, ada meet up secara berkala juga. Kalau untuk yang di luar kota ya ada pertemuan juga secara berkala. Terus juga ada fasilitas-fasilitas juga yang kita berikan untuk tim-tim kita, seperti kayak brosur, kayak spanduk gratis, terus juga kayak banner gratis, booth juga kita kasih untuk pencapaian-pencapaian tertentu. Terus juga kayak gratis ongkir untuk event-event tertentu, misal kayak Jumat Berkah gitu, untuk ulang tahun, reward pasti ya, reward bonus itu pasti. Tanggapan orang sekitar ya pasti ada positif negatif dong ya, ada yang support, ada yang pas kita naik jadi jealous gitu ya, ada, pastinya ada ya. Di setiap kehidupan nggak mungkin lurus-lurus aja 100% support kita, enggak gitu. Kadang-kadang ya dari orang-orang terdekat malah yang nggak support gitu. Kadang-kadang teman jadi kok jadi menjauh setelah kita naik gitu. Kita jadi evaluasi, lah kok salah aku di mana gitu ya kan. Positif negatif dalam sebuah pencapaian sih itu wajar ya menurut aku ya, ada yang support, ada yang enggak. Barang pertama yang aku beli dan menurut aku itu mewah banget buat aku ya, karena itu kebutuhannya bukan kebutuhan primer ya, itu alat gym. Aku pengen banget dulu olahraga, tapi karena kesibukan waktu jadi nggak punya waktu untuk olahraga keluar, jadi pengen beli alat gym gitu. Alat gymnya yang sederhana aja sih, tapi menurut aku tuh udah wow banget gitu. Aku bisa beli itu di saat mungkin menurut aku itu dulu udah kayak nggak mungkin deh aku beli ini, kayak nggak butuh deh gitu kan, kayak nggak penting deh, tapi itu kebeli gitu. Itu kayak aku senang banget gitu bisa beli itu pada saat itu. Banyak banget alhamdulillah dari DRW Skincare. Yang pertama itu dulu bisa bangun rumah orang tua. Itu di kampung ya. Duh, aku jadi kan jadi emosional ya. Itu kan rumah mungkin udah 80 tahun kali rumah itu. Masih bagus ya, kelihatan luar, tapi di dalamnya itu rumah tingkat 2 kayu gitu kan. Akhirnya itu bisa kita ganti sama yang lebih bagus gitu. Itu yang pertama. Bisa bawa umroh orang tua sama mertua sama keluarga, anak, suami. Itu kayak sebelum di DRW itu kayaknya tuh mimpi kejauhan banget bisa terlaksana, bisa tercapai. Tapi melalui wasilah DRW Skincare, alhamdulillah itu bisa tercapai. Bisa punya kendaraan. Terus alhamdulillah bisa dapat tempat tinggal cash. Ya bisa jalan-jalan luar negeri, dalam negeri, alhamdulillah gitu. Yang dulu tuh kayak udah makan aja udah syukur gitu. Tapi dapat kemudahan-kemudahan itu dari Allah melalui DRW Skincare gitu, kayak alhamdulillah banget gitu.
bisa dulu kalau ada saudara yang butuh bantuan, misalnya butuh bantuan anaknya sakit atau apa, pengen bantu banget gitu kan. Tapi gimana mau bantu? Buat kita aja kurang gitu. Ya sekarang alhamdulillah bisa lebih banyak berbagi ya sama saudara-saudara, sama orang-orang yang membutuhkan ya, walaupun nggak banyak ya, tapi keinginan dulu yang kita nggak bisa berbagi gitu. Di saat orang yang membutuhkan kita bisa sekarang lebih bisa berbagi gitu. Ketika stok kosong ini udah pada ayo mana stok dari tim-tim kita gitu kan. Itu pernah yang sampai beberapa hari itu aku sampai keringat dingin, sampai nggak bisa makan. Padahal itu cuan masuk ya harusnya ya. Cuma karena stok kosong itu kayak sampai meriang gitu badan karena ya seperti itu, karena saking laris manisnya. Jadi itu lumayan berat juga tuh memenuhi kebutuhan konsumen waktu itu yang memang luar biasa. Pokoknya kayak laris deh kayak kacang goreng gitu. Sedangkan stok kita kosong, kurang gitu karena saking di luar ekspektasi kali ya gitu kan. Jadi stoknya tidak terpenuhi gitu. Ya itu awal-awal gabung ya, itu masih LDRan sama suami. Malam-malam tuh kami masih keliling berdua sama anak pakai motoran. Habis pulang dari kerjaan jemput anak, habis itu siap-siapin di rumah, packing barang. Habis itu antar ke ekspedisi, antar lagi yang COD, kadang pulang sampai jam 10 malam. Itu kayaknya lumayan berat, tapi ya dijalanin gitu. Pastinya itu harus stok. Stok itu kayak memanggil rezeki gitu. Jadi kalau ada kelebihan rezeki, ada marginnya, profitnya, itu langsung stok lagi. Jadi banyakin stok. Terus juga selain stok, memperluas jaringan kan. Jadi semua pasien tuh ditawarin jadi tim gitu, jadi member reseller kita gitu. Ya itu karena berangkat dari sederhana, bisa dibilang kurang dulu karena memang dulu lagi diperangi sama Allah kali ya. Jadi ingin lebih banyak berbagi dengan orang-orang, pengennya tuh keluarga aku, saudara-saudara aku, teman-teman yang deket-deket sama aku tuh tidak ngerasain gitu. Jadi kalau misalnya mereka ada yang kekurangan atau yang kesusahan, mereka tuh ada aku. Untuk untuk sharing lah, untuk bisa bantu dikit gitu. Ya untuk bantu suami juga. Tapi kalau sekarang sih kita udah dua-duanya udah di DRS Skincare. Kalau dulu kan suami masih di luar ya, masih jadi staf pengajar juga di salah satu universitas. Tapi sekarang memang sudah, kita pokoknya fokus aja di DRS Skincare. Dulu kemasan DRS Skincare tuh belum seperti saat ini yang sudah luar biasa ya, bagus. Dulu tuh ya masih print sendiri kita dulu dari pusat ya kan. Jadi kita distributor itu masih ngebantu untuk nge-label. Dulu awalnya tuh dilabelin sendiri sama pusat, cuman karena kebutuhan itu yang sudah luar biasa banyak, jadi tim pusat kewalahan. Jadi kami distributor tuh bantu untuk label, kadang sampai subuh gitu. Kalau lagi libur ya sampai subuh gitu nge-labelnya gitu. Itu kayaknya unik banget ya. Nah waktu itu aku kasih pinjaman, sampai saat ini masih kasih pinjaman sih sama tim gitu kan. Masih support, kasih pinjaman sama tim. Cuman waktu dulu ya mungkin karena belum ada pengalaman kali ya. Jadi pinjamannya tuh ya udah jor-joran aja gitu. Sampai yang satu orang mungkin bisa sampai puluhan juta. Modalnya kebenam tuh sama tim gitu. Dan akhirnya susah untuk nariknya lagi.
Jadi akhirnya ya udah deh, kadang ada yang dilunasin gitu kan, mengingat ya bantu-bantu lah gitu. Kadang udah ada yang dilunasin, hutang-hutangnya ada yang tidak mau melanjutkan di DRW Skincare lagi gitu. Udah dikasih pinjaman, udah dilunasin, tapi stop dari DRW Skincare tuh kayaknya antara sedih gimana gitu ya kan. Aku berusaha untuk tidak melakukan lagi RIBA. Nah gitu. Karena berangkat dari situ ya. Jadi aku nggak mau lagi melakukan itu. Karena udah pokoknya ngeri banget lah gitu. Terima kasih banget buat Dr. Wahyu, Mami Nita, sama DRW Skincare Indonesia yang sudah banyak banget mensupport aku pribadi, sama keluarga, sama beauty konsultan yang ada di luaran sana. Banyak banget yang terbantu kehidupan mereka dengan menjalani bisnis DRW Skincare. Dan juga yang pastinya pasien-pasien kita di luaran sana juga banyak terbantu. Dari jerawatnya yang parah, dari fleknya yang parah bisa sembuh dengan DRW Skincare. Dan semoga DRW Skincare bisa tetap terus bertumbuh menjadi wadah bagi banyak orang untuk solusi permasalahan wajahnya dan juga untuk mencari tambahan rezeki di DRW Skincare. Semoga DRW Skincare Indonesia makin maju bersama, makin kompak, makin jaya.